Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries ya. Tema kita kali ini Aries adalah bersiaplah ya. Ini yang akan kamu dapatkan di hari mendatang. Kira-kira hal baik ataukah hal buruk yang akan kamu dapatkan? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Jadi kalau hal baiknya diaminkan supaya cepat datang kepadamu, dan kalau yang negatifnya dijadikan pelajaran ya, ataupun cari solusi supaya jangan sampai itu terjadi ke dalam hidupmu ya. Jadi sedia payung sebelum hujan. Seperti gitu Aries ya. Oke, bagaimana nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu, Aries. Fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kamu bintang Aries, 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 Aries. Kita lihat apa yang terjadi Aries dengan hidupmu. Aries, Aries, Aries. Oke, di kartu pertama Seven of Wands. Di sini di sini ada yang menghakimimu nanti ya. Wah, bahaya nih ya. Jadi di sini kamu jangan gegabah, jangan terpancing emosi ya. Ada yang mungkin menghasutmu, membuatmu terluka, membuatmu nggak nyaman. Kamu yang kerja, dia yang dapat duitnya, pembagian tugas tidak jelas, kamu selalu yang salah. Wah, kamu akan lelah, tetapi ingat ya, tetap dinikmati saja prosesnya. Ini kalau mungkin di kantor ya, mungkin ada teman toksik, bos toksik, ya. Selalu saja kamu melakukan ini salah-salah di mata mereka. Ya, mungkin kamu harus banyak berbenah ya. Apakah tempatmu sudah pantas di situ atau tidak? Carilah tempatmu yang dimana kamu dihormati, disayangi, bukan hanya dimarahi. Tetapi kalau seandainya kamu salah ya dimarahi, wajar ya. Tapi kalau seandainya bos kamu ataupun leader kamu gitu ya, hanya menuntut hasil doang tanpa memberikan petunjuk ataupun mengayomi gitu ya, ataupun ya mengajar ya, itu berarti kan sudah negatif ya. Hanya marah-marah doang yang nggak diarahkan ya, berarti itu negatif. Tapi kalau memang dia mengarahkan, dia kasih petunjuk dan memang kamu salah ya wajar. Makanya saya bilang kamu harus banyak belajar juga. Jangan sampai dari kamunya yang salah. Ataupun kalau memang kondisinya kamulah yang benar, kondisi mereka memang toksik, ya berarti tempatmu bukan di situ. Carilah tempatmu di mana kamu diinginkan supaya jiwamu bahagia ya. Saya lihat dalam hubungan juga ribut ya, masalah kecil dibesar-besarkan, ada diskomunikasi, terus juga ada perselingkuhan ataupun nuduh-menuduh. Ini entah perselingkuhan betulan atau karena faktor cemburu saja akhirnya ribut ya. Nah, ini karena kurang komunikasi. Ingat, cemburu itu artinya sayang, tapi kalau terlalu berlebihan akhirnya menimbulkan masalah ya. Dan tidak cemburu juga ya flat hubungan ya, nanti dibilang wah ini kayak nggak sayang gitu ya. Jadi kamu harus bisa menyesuaikan. Ini pun kalau terjadi pada dirimu, energimu, kalau tidak ya tidak ya. Karena ada beberapa yang saya lihat di sini mau terjadi ya, dalam tanda kutip ada yang sudah terjadi, ada yang mau terjadi. Maksudnya masih dalam proses hidup kamu ya. Jadi kalaupun mungkin belum terjadi, oh berarti saya bisa berjaga-jaga. Oh ternyata Kak Ica bilang dalam hubungan ini kurang komunikasi ya. Sekarang saya harus komunikasi dengan baik dengan pasangan supaya jangan diskomunikasi dan jangan kita ribut gitu kan.
Jadi bukan di oke ya kita ribut besok, saya sudah siap untuk ribut. Oh, tapi cegahlah ya, jangan sampai ribut itu terjadi gitu ya. Oke, di kartu kedua ada Three of Wands. Wah, di sini ada, saya lihat di sini penantian. Ada beberapa yang akan kembali padamu. Kembali dalam tanda kutip ya. Kalau sudah bercerai berarti mungkin hubungan silaturahmi akan up ya. Mungkin sekarang kondisinya lagi tidak baik-baik saja, marahan, ribut ya. Ke depan akan ya saling memaafkan. Ataupun mungkin kondisinya kamu pacaran, pasanganmu putus ya, mantanmu ingin kembali baikan dengan kamu, entah bersahabat entah balikan ya. Kalau seandainya di sini juga saya lihat ada beberapa yang komunikasinya kurang ya, antar pasangan akhirnya ribut, sudah berpisah tetapi belum cerai resmi secara negara. Ini mungkin ada titik temu ya, apakah hubungan ini dilanjutkan atau tidak. Setidaknya ada komunikasi ya. Di sini lebih ke komunikasi sih, cuman ya mau bagaimana lagi. Kadang-kadang Aries itu banyak diam dan menarik diri, sehingga mungkin entah kamu entah pasangan juga ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan juga. Kalau memang kamu yang banyak diam menarik diri, berarti ya kamu welcome lah terhadap pasanganmu, supaya dia bisa mendengarkan curhatan hatimu dan kamu pun juga sama bisa mendengarkan isi hati dia gitu kan. Kalau diam sama diam ya bingung. Ya, jadi harus bisa lebih up supaya nyaman gitu ya. Dia nyaman, kamu pun nyaman. Dia senang, kamu pun senang. Apa yang dia mau kamu lakukan, apa yang dia tidak mau kamu nggak lakukan. Begitupun sebaliknya ya. Oke, jadi seperti gitu Seven of Wands, Three of Wands. Di sini juga ada penantian ya. Kapan ya dia nikahi saya? Kapan ya dia datang? Akhirnya bisa datang. Akhirnya mungkin ya ada titik terang. Saya akan lamar kamu ya. Nah, ini ada beberapa yang mungkin mau dilamar ataupun mau nikahan gitu ya. Oke, semoga resonate. Dan kita lihat lagi di sini kartu ketiga, Knight of Cups. Wow, di sini ada beberapa yang akan ini ya, memperjuangkan ya. Ini sama seperti yang tadi Three of Wands. Dia memperjuangkan entah mau ke pernikahan, entah mau lamaran ya, atau mungkin dia datang ke kotamu ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu berjuang untuk dirimu. Contohnya kalau kamu masih sekolah, kamu usaha ya untuk bisa naik kelas. Akhirnya kamu bisa naik kelas ataupun lulus ya, lulus dan masuk di kuliah ya, universitas ternama yang kamu suka ataupun mendapatkan beasiswa. Nah, ini ada beberapa. Kalau dalam pekerjaan mungkin kamu bisa naik jabatan ya. Jadi kamu tetap siap-siap untuk itu, tapi ingat ada perjuangan. Karena untuk naik jabatan bukan naik begitu aja, tapi lihat dari prestasimu, dari kinerjamu. Begitupun juga beasiswa pasti ada ujian, ada tantangan, halangan, hambatan, rintangan yang harus kamu lewati, tetapi kamu bisa melewati itu semua. Wah, keren ya. Aries naik jabatan ya. Tapi kan ada dibilangnya penambahan tugas ya, dinikmati. Jangan hanya mau naik jabatannya aja, naik gaji aja tapi kerja nggak beres. Nah, ini kamu harus nikmati kerjamu. Jangan sampai kerja kamu nggak beres, harus beres gitu ya, supaya up jabatan kamu. Terus kalau sekolah juga sama ya, apalagi ini musim-musim ujian kan. Jadi ya belajarlah dari sekarang supaya kamu bisa mengisi semua soal dengan baik gitu ya. Dan kalaupun mungkin kamu mau lamaran, nikahan, ya sudah ancang-ancang mau tinggal di mana, terus bagaimana acaranya, persiapannya bagaimana, ya supaya jangan kelabakan. Nanti sudah budget 100 juta contoh ya, ternyata naik 300 juta bingung. Ya, karena kan kebutuhan tak terduga lebih banyak. Nah, ini harus hati-hati dalam hal apapun, dalam hal terutama keuangan ya. Untuk yang nikah gitu ya. Oke, berikutnya. Pack of coin. Wah, di sini ada beberapa yang akan mendapatkan rezeki ya, mungkin angpau ke depannya, bonus, tunjangan THR ya, ataupun mungkin kondisinya kamu dapat salam tempel, ucapan terima kasih berupa parcel, berupa kue lebaran, ataupun mungkin ini dalam tanda kutip ya, karena saya melihat di sini adalah pemberian, entah pemberian duit, entah pemberian barang. Kamu bisa menyesuaikan saja ya. Ataupun mungkin sudah terjadi dalam dirimu, kamu udah dapat THR kamu, ataupun mungkin kamu sudah mendapatkan atau apapun ya yang kamu dapatkan. Karena kita bicara tentang pemberian entah tenaga, waktu, pikiran, uang atau barang. Nah, ini ya. Jadi orang memberi, kalau kamu mungkin kondisinya lagi capek, akhirnya mungkin pasanganmu membantu kerja tugas kamu di rumah. Ya berarti kan sama aja, ada bantu tenaga. Yang mungkin selama ini dia cuek, malas tahu, kok dia rajin ya. Ya gitu ya. Jadi kamu kaget aja, wah, ini apa ada sesuatu
yang membuat dia seperti begitu ya. Jadi ya kamu nyaman, kamu happy gitu ya. Jadi terimalah berkat-berkat itu untukmu Aries ya. Bagus ya. Oke, berikutnya di sini Knight of Coin. Wah, di sini hati-hati. Ini yang di sini hati-hati. Ada beberapa yang mau pinjam-pinjam duit, ada yang mungkin ya ini membohongi, tidak konsisten ya. Jadi kata kuncinya seperti gitu, kamu bisa menyesuaikan ya. Entah dia datang meminta maaf nggak bisa balikin duit kamu karena masih ada banyak kebutuhan, atau dia mau datang untuk pinjam lagi, ataupun mungkin kondisinya dia mau mengajak kamu investasi ini itu atau berdagang ataupun apapun ya. Masalahnya tidak konsisten ini. Kalau di awal dia bicara berdagang, ujung-ujungnya nanti dia bilang udah rugi, atau ada udah udah sepi nih, gimana dong ya. Artinya kamu juga bisa lihat orangnya. Kalau memang bertanggung jawab nggak apa-apa kerja sama, tapi kalau orang-orang yang tidak bisa dipercaya ngapain juga ya, bikin tambah pusing ya. Apalagi yang bicara pinjam-pinjam duit ya, mendingan nggak usah. Kenapa saya bukan bilang kamu tidak punya hati untuk meminjamkan ya, tetapi terkadang orang-orang itu kita sudah baik tapi mereka nggak tahu diri. Tapi bukan berarti saya suruh kamu tidak meminjamkan. Ini saya cuma bilang kebutuhan kamu ke depan akan jauh lebih banyak. Akan jauh lebih baik kalau kamu punya safety untuk dirimu dulu. Kamu menolong orang tapi dirimu kamu nggak tolong, kamu abaikan, kasihan. Dimana kita harus lihat dari dalam diri dulu baru ke orang lain. Jangan lihat dulu di orang lain, ujung-ujungnya kamu yang mati. Kamu selamatkan orang, kamu yang mati ya. Bahaya nih. Bagaimana kamu menyelamatkan orang kalau kamu mati? Nggak bisa. Jadi kamu harus sehat, kuat, kamu pasti bisa menyelamatkan orang itu. Intinya kan gitu ya. Jadi harus cerdas, jadi kita harus juga tegas. Jangan sampai ujung-ujungnya kita yang jadi tumbal, atau jadi karena kebodohan kita akhirnya kita merana sendiri dan akhirnya kita jadi pengemis untuk hak kita gitu ya. Jadi artinya gini, bukan berarti saya tidak bilang kamu untuk meminjamkan, itu terserah dari kamu, tapi ini secara tarot ya, secara psikologis juga, dan pesan dari semesta untuk bisa mengajarkan kepada orang-orang yang baik di sana ya, yang maksudnya ya baik ini dalam artian nggak cacat ya, punya waras, nggak gila, nggak ada penyakit-penyakit, itu untuk bisa lebih up bekerja ya. Terkadang gengsi-gengsi ujung-ujungnya pinjam duit, kerja. Kalau pasti kerja pasti ada sesuatu yang akan dihasilkan, walaupun sedikit pasti ada. Cuman ini kan orang ini nggak mau kerja, dia mau langsung saja, langsung dapat 1 juta, langsung dapat, nggak mau cicil mungkin 1 hari 100, 200, jadi 10 hari baru 1 juta, nggak mau, dia mau langsung dapat kayak jin gitu kan, lang jreng. Ya, jadi dengan orang-orang yang tidak sabaran begini, jadi dengan adanya kamu tegas, kamu bisa memberikan mereka pelajaran juga bahwa mereka juga harus bisa berusaha tanpa harus mempersulit hidup orang lain gitu ya. Jadi kalau kamu tidak tegas ya kamu yang nyonyor sendiri ya. Oke, dan terakhir di sini ada King of Wands. King of Wands di sini, wow. Di sini saya lihat ya, akan ada orang yang minta maaf kepadamu. Ini hampir mirip-mirip seperti tadi ya. Yang dia datang terus di sini ada yang mau minta maafin dalam artian ya dia mau kamu lebih up terhadap dia. Mungkin dia keras kemarin yang kurang komunikasi tadi ya. Diulang lagi berarti memang energinya up, mereka ingin datang kembali kepadamu untuk minta maaf. Ataupun mungkin ada juga yang tadi saya bilang dia mau memperjuangkan kamu ya, ataupun mungkin mau mengutarakan cinta ya. Ini jadi dalam artian tadi kan yang sudah punya pasangan, ini ada belum yang masih jomblo, ingin datang ke kamu untuk mengutarakan cinta, dan semoga kamu bisa menerima cintanya, semoga kamu bisa mengerti akan hatinya ya. Tadi saya juga merasakan di sini energi dari pasanganmu yang kesepian. Ini mungkin kondisinya kamu terlalu fokus pada kerjaanmu ya, pasangan atau anakmu ini ya kesepian. Jadi yang kamu dapatkan akhirnya mendapatkan cuek dari mereka. Nah, kalau kamu sudah merasa bahwa kok pasangan saya dingin ya, kok anak saya cuek ya, lebih ke HP ini, karena kamu cuekin mereka. Jadi kamu harus lebih peka terhadap mereka. Wah, kenapa mereka dingin? Kenapa mereka cuek ya? Oh, ternyata saya yang cuekin mereka, sehingga juga mereka ikut cuek saya gitu. Karena ya mungkin dalam tanda kutip mereka tidak mau membuat kamu atau mengganggu gitu ya. Jadi mereka juga sibuk sendiri. Nah, ini ya. Jadi mungkin semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa membagi waktu antara dirimu ya, untuk istirahat, untuk karirmu, dan untuk keluarga. Jangan forsir semua untuk keluarga.
Kadang-kadang malah masalah kantor kamu bawa ke rumah ya. Masalah kantor ini artinya pekerjaan, ataupun mungkin masalah dalam tanda kutip kamu lagi emosi sama pimpinan atau klien atau sahabat kamu di kantor, ujung-ujungnya pasangan atau anak yang kamu marahi. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai mereka sakit hati karena ulahmu yang mungkin kamu merasa biasa aja kok Kak Ica, tapi mereka merasakan itu sangat-sangat luar biasa sakit ya. Nah itu, jadi kalau punya masalah selesaikan di kantor, jangan bawa ke rumah ya. Di rumah khusus untuk kasih sayang kepada keluarga ya. Banyak komunikasi juga dengan pasangan. Di sini diskomunikasi karena kurang omong ya. Terkadang kamu maksudnya sudah deh dibandingkan kita ribut nantinya, tapi dalam hubungan kalau ada masalah dan tidak dikomunikasikan itu malah membuat masalah itu tambah besar. Jadi harus bisa diselesaikan ya. Sekecil apapun masalahnya tetap harus diselesaikan, jangan diam ya, nanti hatimu nggak nyaman. Seperti gitu ya. Dan maafkan orang-orang yang pernah menyakitimu di masa lalu, nggak usah terlalu baper juga, dan konsisten dengan tujuanmu. Apa yang kamu inginkan kamu capai, itu yang kamu actionkan ya. Dan ya pasti kamu, kalau semesta merestui dan itu jalan yang terbaik, pasti semua akan baik-baik saja, mulus sampai tujuan. Seperti gitu Aries ya. Bagusnya diambil ya yang tadi, bagusnya diambil, ataupun dalam artian kamu aminkan supaya cepat datang kepadamu. Yang negatifnya ini uh, ya kamu ada introspeksi diri tadi saya bilang, ataupun ya kalau memang tidak benar, mereka cuma itu mungkin perasaan mereka aja Kak Ica, sampai mereka marah atau bagaimana, ya sudah, nggak usah digubris. Malah kamu gubris nanti yang tadi saya bilang malah menambah permasalahan ya. Nggak usah ngomong banyak kerjanya aja, buktikan bahwa apa yang mereka katakan kepadamu atau tuduhkan kepadamu itu salah. Dengan apa? Dengan kualitas dirimu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Aries, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.